Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopi dari Java Halu. javahalucoffee.id Gunung Halu. Kita bahas soal ini ya, masalah dengan berterus terang ya. Ini topiknya agak menceng. Gak apa-apa lah ya. Terus terang, topiknya agak menceng. Enggak nih. Jadi kemarin itu ada pembahasan buku ya. Pembahasan buku Bread of Line yang namanya bukunya itu Dopamine Nation ya. Wah, ini cerita tentang kecanduan. Cerita tentang kecanduan dan lain sebagainya. Pokoknya itu ya, ceritanya banyak lah, diskusinya banyak. Salah satu cara untuk ini mencoba mencari solusinya ya adalah keterbukaan, berterus terang kepada orang-orang terdekat ya, keluarga dan seterusnya gitu. Nah, itu dia tuh. Itu ternyata untuk berterus terang itu atau ya ngomong apa adanya gitu ya, itu tidak mudah. Kalau kita orang luar ya, kita bilang ya tinggal berterus terang, tinggal ngomong aja, tinggal ngomong itu, tinggalnya itu ternyata susah. Justru masalahnya di situ gitu ya. Katanya itu ya yang paling bagus berterus terang. Misalnya dalam kasus di Dopamine Nation itu mengatakan misalnya bahwa saya punya kecanduan gitu. Drugs, alkohol dan seterusnya gitu ya. Makanya kalau di Amerika tuh ada AA ya, Alcoholic Anonymous ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya, karena saya mudah-mudahan tidak berurusan dengan itu ya. Nah, itu yang menyatakan bahwa orangnya kumpul-kumpul, kemudian masing-masing tuh nanti memperkenalkan diri. Misalnya saya punya kecanduan alkohol gitu ya. Kemudian dia cerita ini dan itu gitu. Nah, itulah untuk menyatakan keterbukaan ya. Itu merupakan salah satu jalan upaya untuk mencari obat gitu ya, obat atau mengurangi kecanduan atau menghindari kecanduan gitu. Orang berterus terang dalam bayangan kita itu kan apa susahnya gitu ya kalau orang yang tidak punya masalah. Tapi kalau kita perhatikan kepada diri sendiri, seringkali kita juga tidak bisa mengatakan apa adanya terhadap satu dan lain hal. Ya, karena satu ketakutan kita ya, wah nanti kalau saya ngomong gini nanti kalau gini-gini. Dua bukan ketakutan ya, tapi shame, embarrassed itu malu ya, misalnya saya kok punya masalah. Misalnya ada orang juga yang sering ngumpulin barang kayak saya nih. Hoarding gitu, kalau orang hoarding tuh ngumpulin barang-barang. Kalau saya hoarding itu digital. Download directory saya itu isinya download lagi report, download ebook, download meme yang bagus, yang ini download, report download, news download, paper download. Takut hilang ya, fear of missing out itu. Anyway, itu saya harus mengakui diri juga bahwa itu. Tapi kan kalau mengakui gitu kan malu ya. Ada juga orang yang punya masalah dengan sistemnya, misalnya sistem saya jelek, bocor gitu. Wah, itu malu juga mengakuinya ya. Jadi shame itu ya, jadi itu ada lagi begitu. Terus yang ketiga mungkin kalau menimbulkan masalah baru juga, bisa jadi menimbulkan masalah baru karena kita berterus terang, kemudian orang berpendapat beda sehingga timbullah masalah baru. Nah, itu juga saya mikir-mikir, oh iya benar juga ya, kalau dalam film-film ya, cerita film seri, terus khususnya film seri ya atau film biasa juga ya, itu biasanya ada hal-hal atau masalah ya, di dalam satu episode itu kan selalu ada masalah ya, kemudian dipecahkan, nanti ada masalah dipecahkan dalam satu episode gitu ya. Kemudian ada masalah yang panjang ya, yang kita sebut arching problem ya, problem yang panjang gitu ya, yang untuk satu season gitu ya. Nah, banyak problem atau masalah itu yang di situ itu dapat dipecahkan kalau seseorang itu berterus terang ya. Tapi justru itu, karena tidak dia berterus terang, jadi ada salah paham. Ini senang sama si ini senang sama ini, tapi mereka tidak saling mengungkapkan, sehingga itulah jadi masalah yang menjadi ceritanya gitu ya. Ini tidak berterus terang, ini tidak berterus terang. Atau lagi ada misalnya ada satu lagi film yang kemarin saya lihat, itu apa sih namanya, Not Dead Yet ya gitu ya. Dia ceritakan seorang jurnalis yang dia bisa melihat
arwah ya, orang yang meninggal gitu kan ya. Nah, dia kan nggak bisa cerita ke orang lain. Kalau dia cerita ke orang lain kan nanti dia dianggap gila kan ya. Kamu gila. Nggak ada sih orang yang bisa gitu. Nah, dia juga mikir jangan-jangan saya memang gila gitu ya. Yang kayak gitu tuh nggak bisa berterus terang. Nah, itu yang dijadikan konsep dari ceritanya gitu. Jadi gitu ya. Jadi ya itu tadi ya. Berterus terang adalah sesuatu yang memang susah dilakukan, mudah diucapkan. Ya, it's easier said than done gitu ya. Memang demikian lah gitu. Tapi kita tahu bahwa itu adalah salah satu solusinya ya, berterus terang. Sehingga kita tidak lari dari masalah, tidak lari dari kenyataan, kita hadapi kenyataan atau masalah itu kita hadapi, tidak lari dari masalah, tapi kita coba selesaikan masalah tersebut. Nah, intinya begitu, gitu ya. Berterus terang. Ya, tapi masing-masing orang tuh ada hal-hal yang tidak dia tidak bisa berterus terang ya. Nanti kalau terus terang ya itu tadi ya. Malulah ya, bingung lah ya, nggak tahu caranya, nanti salah dimengerti juga gitu. Tapi ada juga yang tidak bisa berterus terang karena sopan santun gitu ya. Ini saya kasep atau ganteng nggak? Sebenarnya nggak sih, cuma kalau nanti dibilang wah Pak Budi nggak keren, wah malas gitu ya. Dibilangan aja Pak Budi kurang optimal. Mau dibilang jelek tapi kan aduh asa kumaha gitu ya, jadi rasanya gimana gitu ya, kurang optimal Pak Budi mah ya. Masalah sopan santun gitu. Saya tua nggak? Enggak, kelihatan muda ganteng. Padahal udah tua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.